Sidang kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora dengan pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum AG masih berlangsung. Senin 3 April 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan sela atas eksepsi yang diajukan terdakwa anak AG. Dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Terus menutupi wajahnya, AG tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan didampingi sejumlah petugas. Dalam persidangan yang berlangsung tertutup tersebut, majelis hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh AG. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini. Terkait putusan sela tadi, hakim sudah menyampaikan bahwa JPU sudah memberikan dakwaan yang cukup cermat, yang cukup jelas, sehingga terkait peranan, terkait keterlibatan, dan hal-hal lainnya menurut majelis hakim ini perlu pembuktian di persidangan nanti. Sehingga hakim tadi juga menyebutkan eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum AG tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak. Usai hakim menolak eksepsi AG, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Sebanyak 5 orang saksi dihadirkan, yakni ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, paman David, Rustam Hatala, dan 3 orang saksi saat di lokasi kejadian, N, R, dan anak R. Sebelumnya pada 29 Maret lalu, keluarga David Ozora menolak diversi atau penyelesaian perkara di luar persidangan yang diajukan oleh AG. Diversi ditolak karena keluarga David Ozora menilai perbuatan yang dilakukan oleh AG masuk dalam kategori penganiayaan berat, sehingga ingin kasus ini diselesaikan melalui persidangan. Kenapa alasannya ditolak dari pihak keluarga? Karena seperti yang teman-teman ketahui sampai sekarang pun sudah sebulan lebih David masih berada di rumah sakit dan di ICU, dan kondisinya juga memang ini sudah merupakan penganiayaan berat ya. Jadi untuk diversi itu sudah memang sudah nggak ada. Kami menghormati hasil keputusan dari pihak keluarga dan kami sangat mengerti pihak keluarga apabila memang belum bisa menerima diversi ini sebagaimana diinginkan oleh pihak keluarga dari AGH. Dengan ditolaknya diversi, maka upaya hukum kasus penganiayaan sadis David Ozora dengan terdakwa anak AG dilanjutkan melalui proses persidangan. Persidangan AG digelar secara maraton setiap hari guna mempercepat putusan hakim, lantaran masa tahanan AG akan berakhir pada 17 April mendatang. Jadi oleh karena ini terdakwanya anak-anak, maka masa penahanannya kan terbatas cuma 10 hari plus 15 hari. Artinya hanya 25 hari, makanya sidangnya kan tiap hari nanti dilakukan. Dalam kasus penganiayaan David Ozora, AG memiliki peran cukup penting. Hal tersebut terungkap dalam rekonstruksi yang digelar di TKP Komplek Green Permata Residence, Pesanggerahan, Jakarta Selatan 10 Maret lalu. AG sempat merekam ketika kekasihnya Mario Dandi melakukan penganiayaan keji terhadap David. AG bahkan diketahui sempat merokok saat kejadian tersebut. AG dinilai tidak berusaha mencegah dan cenderung membiarkan penganiayaan itu, sehingga mengakibatkan David Ozora terluka parah hingga koma. Menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, AG dijerat dengan pasal berlapis terkait penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. Pertama, AG dijerat pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jika terbukti bersalah, berdasarkan pasal ini, AG berisiko mendapatkan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dakwaan kedua, pasal 355 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsider pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 56 ke 2 KUHP. Pasal ini berisiko penjara 12 tahun. Ketiga, AG juga didakwa menggunakan pasal 76C junto pasal 80 ayat 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. AG yang merupakan kekasih Mario Dandi baru ditetapkan menjadi salah satu pelaku penganiayaan usai 10 hari David Ozora terkapar koma di rumah sakit. Perjalanan kasus AG dalam penganiayaan sadis tersebut menyita perhatian publik. 20 Februari 2023, AG, Mario Dandi, dan Shane Lucas terlibat penganiayaan sadis terhadap David Ozora di perumahan Green Permata Residence, Pesanggerahan, Jakarta Selatan.
2 Maret 2023, Dikrimum Polda Metro Jaya menetapkan AG sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Penetapan tersebut dilakukan usai dilakukan pemeriksaan CCTV dan mendengarkan keterangan sejumlah saksi. 8 Maret 2023, AG menjalani pemeriksaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA di Treskrimum Polda Metro Jaya. Sehari kemudian, AG ditahan di ruang khusus Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Sempat meminta perlindungan pada LPSK, namun pada 14 Maret, LPSK menolak pengajuan perlindungan yang diajukan AG. AG pun menjalani sidang perdananya pada 29 Maret lalu. Usai diversi yang diajukannya ditolak oleh pihak keluarga David Ozora. Perilaku keji dan biadab Mario Dandi terhadap David Ozora bukan hanya membuat sang korban cedera parah, tapi juga membuat tabir gelap sang ayah Rafael Aluntri Sambodo yang telah mengeruk uang negara dengan cara haram selama puluhan tahun. Tak hanya berhenti di situ, sang pacar AG serta Shane Lucas temannya pun turut terseret hingga harus merasakan duduk di kursi pesakitan. Sontak masa depan yang cerah perlahan memudar, berganti vonis hakim yang akan mengantarkan ke jeruji besi. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.